Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ismail Yunus H di channel YouTube saya ini. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita terkait persoalan lanjutan dari sentence tersebut. Jadi di video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu sentence. Dan ada beberapa yang perlu teman-teman ketahui setelah teman-teman memahami sentence tersebut atau kalimat tersebut. Ternyata di dalam pembahasan sentence itu ada beberapa hal yang perlu ingin saya sampaikan lagi. Baik, untuk kali ini pembahasan kita terkait persoalan kinds of sentence. Jadi berbicara tentang sentence pasti akan kita harus mengetahui kinds of sentence. Kinds of sentence itu adalah jenis-jenis sentence, ya. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini adalah yang sering atau yang umumnya dikenal oleh masyarakat, baik itu anak SMP dan SMA, ya. Cenderung kepada anak SMA yang mempelajari grammatical khusus untuk tenses atau bentuk waktu. Nah, ini sering ada pada tenses. Baik, kita lihat yang pertama ada kalimat verbal. Jadi berbicara tentang kalimat verbal ini adalah kalimat yang cenderung pada kata kerja. Ya, dalam hal ini adalah kata kerja murni, ya, ataupun kata kerja yang mengandung s atau is ataupun past tense atau past participle, ya. Jadi verbal. Coba kita lihat di sini definisinya. Untuk definisi di verbal itu saya bagi menjadi dua, yaitu dari bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Coba kita lihat untuk dari bahasa Indonesia sendiri. Ya, dia katakan begini, kalimat yang predikatnya merupakan kata kerja, ya. Jadi kan kemarin saya sudah jelaskan bahwa predikat dari sentence itu adalah verb, ya. Verb. Nah, verb itu sentence itu terbagi lagi ada beberapa jenis atau verbal. Nah, di sini kalau dalam bahasa Indonesia predikatnya itu adalah kata kerja, ya, kata kerja. Itu dalam pemahaman dalam bahasa Indonesia ada kata kerja. Selanjutnya kalau untuk di bahasa Inggris definisinya yaitu adalah kalimat yang verbnya selain anggotanya to be. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang anggotanya to be dan dia katakan verbnya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu verb itu adalah kata kerja, kan? Karena sentence itu berpola subject plus verb. Nah, kalau di sini verb dari dalam bahasa Inggris untuk verbal itu adalah selain anggotanya to be. Berbicara tentang selain anggotanya to be, anggota to be itu ada 8. Yang pertama ada am, ada is, ada are, ada was, ada were, ada has, ya ada been, ada be, dan ada being. Ya, itu 8. Jadi manakala terdapat 8 anggota itu, ya, maka dia bukan verbal, ya. Dia bukan verbal. Tapi namanya bahasa Inggris, perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, bahasa Inggris itu fleksibel, ya, fleksibel, panjang. Jadi di sini saya jelaskan secara umum, ya. Saya jelaskan secara umum. Yang namanya bahasa Inggris sekali lagi saya bilang fleksibel. Kapan kita katakan dia tidak bisa, pasti bisa. Ya. Jadi teman-teman jangan terpaku satu referensis. Ya, karena di tenses itu kita bilang dia bukan adalah to be, tapi dia masuk di bagian dari to be tersebut. Atau kita bilang verbal itu tidak memiliki to be, tapi ternyata ada to be-nya juga, ya. Nah, itu nanti kita akan bahas. Saya hanya menjelaskan secara umum, ya. Saya akan menjelaskan secara umum. Teman-teman jangan salah kaprah. Nah, makanya nanti kalau teman-teman dapat hal seperti itu, silakan komen dan berikan komentarnya terkait persoalan itu supaya saya dengan teman-teman sekalian bisa share terkait materi tersebut. Itu.
Baik, selanjutnya ya, kalau ada verbal pasti akan ada nominal ya. Kalau nominal ya, kalau nominal itu cenderung adalah pasti anggotanya to be ya. Kalau dalam bahasa Indonesia nanti kita lihat, coba kita lihat dalam bahasa Indonesia. Ya, dalam bahasa Indonesia dia dikenal dengan kalimat yang predikatnya berupa selain kata kerja. Jadi predikatnya ini selain kata kerja. Kalau di bahasa Indonesia dia adalah kata kerja, ya. Kalau di bahasa Indonesia dia adalah kata kerja. Sementara kalau di bahasa Indonesia untuk nominal dia bukan, ya. Predikatnya selain kata kerja. Ya. Selain kata kerja itu bahasa Indonesia, ya. Beda dengan bahasa Inggris ya. Nanti kita cek ya, kita lihat. Nah, bagaimana dengan bahasa Inggris itu sendiri? Kita lihat kalau bahasa Inggris kalimat yang verbnya berupa anggotanya to be. Nah, ini saya sampaikan bahwa kalau di verbal itu mengandung kata kerja verb 1 atau kata kerja murni bar infinitif, sementara di nominal itu kalau di bahasa Inggris dia adalah yang masuk di dalam kalimat nominal itu adalah anggotanya to be. Ya, anggotanya to be. Nah, kita lihat ini tadi yang sudah saya sampaikan. Siapa sih to be itu? Ya, anggotanya to be itu ada am, is, are, was, were, been, being, dan be. Nah, itulah yang disebut dengan anggotanya to be. Jadi manakala ada kalimat, jadi manakala ada sentence atau kalimat yang mengandung 8 poin ini, itu pasti adalah to be. Ya, itu pasti ada to be. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahasa Inggris itu fleksibel. Kadang di verbal itu ada 8 anggota ini, tapi tetap dia adalah kalimat verbal, bukan kalimat nominal. Ya, buat teman-teman sekalian yang masih penasaran, komen saya punya video saya dan kita bisa sharing di situ ya. Baik, jadi nanti bahasa Inggris itu fleksibel. Jangan terpaku hanya satu references karena banyak references, baik itu referensinya Thomson, Michael Swan, ya, dan seterusnya ya, banyak. Nah, itulah yang disebut dengan nominal. Jadi kalau di bahasa Indonesia dia bukan kata kerja. Ya, kalau verbal itu pasti kata kerja. Ya, coba kita lihat di sini. Mari kita lihat contohnya. Ya, kita lihat ada contohnya. Kita lihat example. Nah, di sini saya pakai dalam bahasa Indonesia. Ada contoh, kita bahagia. Dia perempuan. Mereka tersenyum. Aku di sini. Ayahku seorang dokter. Kita lihat modelnya, cara mentranslate-nya atau cara menerjemahkan. Ya, cara menerjemahkan kalimat ini. Nanti kita lihat apakah dia kalimat verbal atau kalimat nominal. Kita lihat. Di sini ada verbal. Tulis apa adanya. Nah, itu verbal. Jadi yang dia maksud tulis apa adanya ini ya tulis sesuai dengan apa yang ada di sini. Yang saya terjemahkan tadi dalam bahasa Indonesia. Ya. Selanjutnya, kalau nominal kita lihat. Nominal sisipkan to be antara subjek dan sisipkan subjek to be antara subjek dan predikat. Nah, di sini yang dia maksud predikat ini adalah yang biasa disebut dengan ana. Ana itu adalah adjective, noun, adverb. Jadi setelah subjek pasti to be dan diselingi dengan lanjut dengan ana, adjective, noun, adverb. Maksud saya di situ dia bukan berposisi sebagai objek tapi dia berposisi sebagai subjective complement. Apa itu? Subjective complement adalah pelengkap dari subjek tersebut. Ya. Nah, coba kita lihat supaya enak dan tidak bikin pusing, kita lihat contohnya. Nah, di sini ada kita bahagia. Kan jelas bahwa saya sampaikan bahwa kalau di bahasa Indonesia itu bukan kata kerja. Jadi setelah subjek pasti selain bukan kata kerja. Kita bahagia. Di dalam bahasa Inggris we are happy. Nah, jelas bahwa
Ada are. Are menunjukkan anggotanya to be. Disisipkanlah subjek dengan adjektif. Happy. Happy itu kelas katanya adalah adjektif. Saya sudah menjelaskan di bagian kemarin tentang word, ya. Jadi ada subjek, ada to be, ada ana atau adjektif, noun, adverb. Itulah yang disebut dengan nominal. Jelas bahwa dia adalah nominal. We are happy. Kita bahagia. Lanjut ada kata she runs, ya. She runs. Di sini sebenarnya dia perempuan lari, ya. She runs. Sebenarnya di sini tertulis adalah dia perempuan lari. Saya perjelas ya, minta maaf. Penulisannya agak sedikit keliru. Dia perempuan lari, berarti she runs. Ya, ada kata runs. Jadi langsung aja dia perempuan ditulis she dan ada lari itu adalah verb, adalah kata kerja. Run, ya, tinggal ditambahkan s. Jadi saya sudah jelaskan waktu kemarin penggunaan s dengan is, ya. Jadi diterjemahkan saya she runs. Langsung saja. Next, mereka tersenyum. They smile, ya. Mereka tersenyum. Ya, jadi di sini jelaskan kalau dalam bahasa Indonesia tadi dia katakan bahwa mereka tersenyum, ya. Ada mereka tersenyum. Berarti ini adalah kalimat verbal. Kenapa di sini adalah kata kerja, ya, kata kerja. Jelas bahwa dia katakan predikatnya adalah kata kerja. Jelas ini adalah kalimat verbal. They smile adalah kalimat verbal dan she runs adalah kalimat verbal. Selanjutnya kita lihat aku di sini. I am here. Nah, di sini terdapat lagi ada am, ya. Terdapat am yang menyatakan bahwa dia merupakan, ya, anggotanya to be. Berarti dia di sini jelas bahwa dia adalah kalimat nominal. Nah, untuk bahasa Indonesia, aku di sini bukan kata kerja, ya. Berarti bukan kata kerja, jelas bahwa di sini jelaskan bahwa nominal itu dalam bahasa Indonesia didefinisikan sebagai bukan kata kerja, ya, tapi melainkan anggotanya to be. Cuman saya sampaikan kepada teman-teman bahwa perlu diingat I am atau anggotanya to be itu merupakan kata kerja juga. Cuman saya lebih memperjelas bahwa I am di sini posisinya adalah kata kerja bantu atau auxiliary verb, yang mana dia berposisi sebagai primary auxiliary, ya, primary auxiliary. Jadi to be itu adalah bagiannya auxiliary atau kata kerja bantu, karena auxiliary itu terbagi menjadi 3 yang namanya primary auxiliary, ya. Selain itu primary auxiliary. Jadi primary auxiliary ini juga kata kerja, cuman dia kata kerja bantu, bukan kata kerja umum atau bukan kata kerja khusus atau kata kerja yang paten memang harus ada di situ, seperti contoh kayak she runs, ya. Itu kata kerja. Runs di sini adalah kata kerja yang sudah ditambahkan s. Kalau smile inilah kata kerja murni, tidak ada penambahan, ya. Smile, ya, bukan Ismail tapi smile. Baik, rekan-rekan sekalian, adik-adikku yang saya cintai. Nah, saya lanjut di sini ada am. Am berarti anggotanya to be. Berarti jelas bahwa dia adalah kalimat nominal. Selanjutnya saya coba lihat di sini ada kata ayahku seorang dokter. My father is doctor. Nah, di sini ada kata is, ya. Kata is. Berarti sudah jelas kita lihat kalimat ini, ya. Kalimat ini adalah bahwa dia adalah kalimat nominal karena ayahku seorang dokter sini tidak mengandung kata kerja, ya kan? Berarti dia tidak mengandung kata kerja, berarti sudah dia adalah noun. Di sini pun dia jelaskan my father is, ada is, berarti jelas nominal itu berisi tentang to be, ya. Jadi seperti itu. Nah, ya. Nah, teman-teman yang mungkin masih agak sedikit keliru terkait persoalan materi ini, saya harap teman-teman bisa komen di kolom komentar, bertanya, kita sharing sama-sama, ya. Itulah bahasa Inggris. Jadi kesimpulannya adalah
kesimpulan saya adalah ketika teman-teman belajar tentang bahasa Inggris, jangan terpaku pada satu references. Karena bahasa Inggris itu banyak ya, setiap saat akan berubah. Nah, inilah yang disebut dengan mempelajari bahasa Inggris dalam bentuk grammar, yaitu ada kalimat verbal dan kalimat nominal. Teman-teman bisa memutar kembali atau mengulang kembali, nonton kembali, dan ada hal-hal yang teman-teman tidak bisa mengerti, silakan komentar di channel saya ini. Saya rasa cukup buat teman-teman, semoga sehat selalu dan panjang umur, banyak rezekinya, dan kita selalu masih bersama di channel selanjutnya. Masih penasaran dengan grammar? Ayo kita belajar sama-sama. Jangan lupa share ini, karena share itu merupakan amal jariah ya. Terus silakan subscribe agar setidaknya saya bisa memberikan yang terbaik lagi buat rekan-rekan dan adik-adik sekalian saya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.